Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafidz Hasan Mas'udi. Masuki pembahasan tentang hak-hak kedua orang tua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Mari kita baca huququl walidaini. Adapun hak-hak kedua orang tua. Al-walidani humas sababu fi wujudil insani. Kedua orang tua adalah sebab adanya atau lahirnya manusia. Walaula ana'uhuma mastaroha. Walaula ana'uhuma mastaroha. Kalau bukan karena jerih payah keduanya, niscaya anak tidak akan merasakan kenyamanan. Walau syaqa'uhuma matana'ama. Walau syaqa'uhuma matana'ama. Dan kalau bukan karena kesusahan mereka, niscaya ia tidak akan merasakan kenikmatan. Kalimat di atas menjelaskan bahwa orang tua adalah sebab adanya atau lahirnya manusia di muka bumi. Tanpa usaha, jerih payah, dan pengorbanan mereka, seseorang tidak akan merasakan kenyamanan dan kenikmatan hidup. Artinya, kebahagiaan anak berasal dari pengorbanan orang tua. Oleh karena itu, seorang anak harus menyadari besarnya jasa orang tua dan menghormati serta berbakti kepada mereka. Amma ummuhu fahamalathu kurhan wa wadu'athu kurhan. Amma ummuhu fahamalathu kurhan wa wadu'athu kurhan. Adapun ibunya, maka ia telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan penuh penderitaan. Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Adapun ayahnya, maka sungguh ia telah mencurahkan seluruh kemampuannya dalam segala hal, yang memberi dan yang kembali memberi manfaat kepada mereka atau kepada anaknya, yaitu berupa pendidikan jasadnya atau jasmaninya dan ruhnya. Kalimat ini
menjelaskan besar pengorbanan kedua orang tua. Ibu mengandung dan melahirkan dengan penuh kesulitan dan penderitaan. Sedangkan ayah berusaha sekuat tenaga dalam memberikan manfaat bagi anaknya, baik dalam mendidik jasmaninya maupun rohaninya. Intinya, kedua memiliki peran besar dan pengorbanan yang tidak ringan, sehingga anak wajib menghormati dan berbakti kepada mereka keduanya. Fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma alaiha. Fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma alaiha. Maka wajib baginya untuk mengingat nikmat atau jasa keduanya agar ia bersyukur kepada mereka atasnya. Wa ayyam tasila amrohuma illa idza kana bima'siyatin. Wa ayyam tasila amrohuma illa idza kana bima'siyatin. Dan hendaknya ia mentaati perintah keduanya kecuali jika itu dalam berbuat maksiat. Wa ayyajlisa ma'ahuma khashi'an ghaddan tarfahu an zallatihima. Wa ayyajlisa ma'ahuma khashi'an ghaddan tarfahu an zallatihima. Dan hendaknya ia duduk bersama keduanya dengan penuh hormat serta menundukkan pandangan dari kesalahan mereka. Wa alla yu'dhiyahuma walau biqauli uffin. Wa alla yu'dhiyahuma walau biqauli uffin. Dan tidak menyakiti keduanya walaupun dengan perkataan uff. Wa alla yutila jidalahuma. Wa alla yutila jidalahuma. Dan tidak memperpanjang perdebatan dengan keduanya. Wa alla yamshiya amamahuma illa fi khidmatihima. Wa alla yamshiya amamahuma illa fi khidmatihima. Dan tidak berjalan di depan keduanya kecuali dalam rangka melayani mereka atau membantu mereka. Wa ayyad'u lahuma birrahmati wal maghfirati. Wa ayyad'u lahuma birrahmati wal maghfirati. Dan hendaknya ia mendoakan keduanya dengan rahmat dan ampunan kepada Allah. Wa ayya'murahuma bil ma'rufi wa yanhahuma 'anil munkari. Wa ayya'murahuma bil ma'rufi wa yanhahuma 'anil munkari. Dan hendaknya ia mengajak keduanya kepada kebaikan serta mencegah keduanya dari kemungkaran. Liyakuna sababan fi najatihima minan nari kama kana sababan fi wujudihi. Agar
ia menjadi sebab keselamatan keduanya dari mereka, sebagaimana keduanya dahulu menjadi sebab keberadaannya. Kalimat di atas menjelaskan tentang kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Anak harus selalu mengingat jasa mereka dan bersyukur dengan cara berbakti serta mentaati perintah mereka selama bukan dalam hal maksiat. Selain itu, anak harus bersikap sopan dan rendah hati di hadapan kedua orang tua. Tidak menyakiti mereka walaupun dengan kata kecil. Tidak banyak membantah serta menghormati mereka dalam sikap dan perbuatan. Anak juga dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tuanya dan mengajak mereka kepada kebaikan. Intinya, seorang anak harus berusaha menjadi sebab kebaikan bagi kedua orang tuanya, sebagaimana orang tua menjadi sebab keberadaannya di dunia. Qala Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qala Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu atau ditanggung dalam kehidupannya, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau dan janganlah kamu membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lemah lembut. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, Allah langsung memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua di dalam Islam. Seorang anak tidak boleh berkata kasar, bahkan sekedar pun dilarang. Sebaliknya, anak harus berbicara dengan lembut, bersikap rendah hati, penuh kasih sayang, serta selalu mendoakan kedua orang tuanya. Intinya,
Ayat ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban besar yang harus dilakukan dengan sikap hormat, lembut, dan penuh kasih sayang. Hadza wal yakhussal umma biziyadatil birri. Demikian itu dan hendaknya mengkhususkan ibu dengan tambahan kebaikan atau berbakti lebih. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini 'alal walidi di'afani. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbaktilah kepada ibu atas anak itu 2 kali lipat. Kalimat ini menegaskan bahwa meskipun kedua orang tua wajib dihormati, ibu memiliki keutamaan lebih dalam hal berbakti. Hal ini karena pengorbanan ibu lebih besar, seperti mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Oleh karena itu, seorang anak dianjurkan untuk memberikan perhatian dan kebaikan yang lebih kepada si ibu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa pahala berbakti kepada ibu lebih besar. Intinya, ibu memiliki kedudukan yang sangat istimewa sehingga harus lebih diutamakan dalam berbakti. Wallahu a'lam bishawab.